Perkenalkan, saya Elia Anggun dengan nomor NIM akhir 006 sebagai konselor. Saya Anggi Rahma dengan NIM akhir 156 sebagai konseli. Perkenalkan, saya Elia Anggun yang akan membantu Anda. Untuk sebelumnya, bagaimana perjalanan Anda menuju ke sini? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Anggi. Untuk perjalanan hari ini cukup menyenangkan sih Mbak, nggak macet, perjalanannya lancar, nggak ada halangan apa-apa. Bagaimana untuk kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik, tapi sedikit merasa cemas. Apa yang membuat Anda merasakan kecemasan itu? Mbak, kayak cemas akan tugas kan. Saya akhir-akhir ini kan, bukan akhir-akhir ini sih, saya kan kuliah, terus juga akhir-akhir ini banyak tugas, jadi saya kayak merasa cemas akan tugas saya yang banyak, takutnya itu apa ya, nggak selesai, terus ada yang terlewatkan gitu loh. Apakah sebelumnya Anda pernah melakukan hal atau hal tersebut terjadi pada diri Anda, seperti tugas Anda tidak selesai pada tepat waktu atau bagaimana? Pernah sih Mbak, sekali itu jadi bikin saya apa ya, benar-benar takut. Saya tuh baru ngerjain waktu di kelas, untungnya waktu itu nggak ada dosen, jadi kayak masih santai, tapi tetap gimana ya, kita deg-degan karena waktu itu izinnya juga bilang kalau misalnya harus dikumpulkan malam sebelum itu, tapi saya malah ngerjain waktu pas di Jamatkul itu. Gitu. Lalu untuk keadaan saat itu, apakah untuk teman-teman Anda sekitar membantu Anda dalam mengerjakan tugas tersebut atau bagaimana? Alhamdulillah punya teman-teman yang cukup membantu ya, cukup suportif, jadi mereka akan, saya sih aslinya yang minta bantuan untuk membantu saya agar tugas itu cepat terselesaikan gitu. Faktor lain apa yang membuat Anda merasa cemas akan suatu hal yang dihadapi, seperti mengerjakan tugas jika terlambat itu kan membuat Anda cemas. Selain itu, apakah ada faktor lain yang membuat Anda seperti itu? Ada yang membuat seperti itu. Jadi kan saya ini kuliah ini sebelum kerja ya, jadi gimana ya, saya tuh bingung, selain cemas juga bingung mengatur waktu antara mengatur waktu antara kuliah dan kerja saya, karena kayak kuliah itu kadang pulangnya terlalu mepet, jadi langsung kerja, terus tugas-tugasnya itu yang banyak sekali, jadi bikinnya apa ya, bingung juga mau ngerjainnya kapan, karena di tempat kerjaan itu kadang bisa disambi, kadang kalau udah rame itu gak bisa gitu loh, jadi bingung juga kapan waktu ngerjainnya, tapi juga dua-duanya penting, kuliah penting, kerja juga penting. Apakah untuk sebelum memutuskan untuk bekerja, Anda memang ingin untuk kuliah atau tujuan Anda emang untuk bekerja sebelumnya? Nah, tujuannya sih untuk kuliah, karena ya itu tambahan uang saku aja sih gitu. Tapi gimana ya, ada plus minusnya lah bekerja sama kuliah sama bekerja. Selain itu juga kalau kuliah berapa tuh, Apakah Anda sebelumnya sudah benar-benar yakin untuk melakukan dua hal ini, karena di dalam waktu satu hari itu kan Anda terbagi menjadi dua antara berkuliah dengan bekerja. Apakah Anda sudah menerima risiko yang akan Anda hadapi untuk melakukan aktivitas tersebut? ya mau nggak mau sih, mau nggak mau dihadapi. Jadi ya itu, sambil menghadapi, sambil merasakan cemas, bingung. Biasanya Anda melakukan apa untuk menghilangkan atau mengurangi rasa cemas Anda? Untuk menghilangkan rasa cemas selama ini, ya melakukan apa yang bikin cemas gitu loh. Untuk menguranginya, seperti apa ya, hal yang membuat Anda biasanya senang? Kalau ada tuh orang yang jika cemas itu memilih untuk
makan seperti itu. Untuk menghilangkan rasa jenuh itu mungkin jalan-jalan, terus menyelesaikan apa yang belum terselesaikan, misalnya tugas yang belum selesai banyak itu saya cicil satu persatu biar nantinya nggak keberatan di akhir gitu loh. Oh, jadi Anda ini ya memilih untuk waktu keadaan cemas Anda memilih untuk meringankannya dengan cara mengerjakan walaupun sudah terlambat begitu ya. Iya. Apakah Anda memiliki rasa senang dalam menjalankan kegiatan Anda ini sehari-harinya? Senang sih. Namun sepertinya Anda ini memiliki ini ya seperti hal yang tidak sesukaan secara tersendiri. Bisa diceritakan mungkin kalau apa yang membuat Anda menjalankannya juga antara senang tapi juga antara terpaksa seperti terbebani seperti itu. Ya senang menjalani aktivitas yang aku lakukan setiap hari, kayak kuliah, kerja, itu senang. Tapi ya ada tantangan sendiri tersendiri, seperti apa namanya, kadang kan kita kuliah itu gak bisa ditebak ya, kadang dosennya itu minta tiba-tiba ganti jam. Nah itu kadang tiba-tiba ganti jam itu kadang misalnya yang awalnya kuliahnya pagi nih tiba-tiba diganti sore. Nah sedangkan di waktu di jadwal kerja itu aku udah terjadwal sore gitu loh. Jadi gimana ini antara kuliah apa, kan kalau misalnya mau reschedule jadwal yang kerja kan nggak mungkin karena temanku udah kan dibagi shift gitu kan. Nah itu temanku udah masuk yang paginya kan nggak bisa ganti, nggak bisa di reschedule gitu loh. Nah itu sih kadang kayak membagi waktunya itu bikin awur-awuran lah, terus juga merasa capek, pasti capek itu karena dalam sehari aku melakukan 2 kegiatan, kuliah dan kerja, terus belum mengerjakan tugas, belum juga lingkup pertemanan yang kadang kurang mendukung juga, bukan di pertemanan aja, kayak di lingkungan rumah mungkin atau di lingkungan keluarga yang kadang udah masalah, ada yang juga kadang bikin capek dan juga ada yang bikin kecewa. Itu sih, ada seneng tapi ya kayaknya lebih dominan ke yang bikin capeknya. Apakah pada posisi atau kondisi saat ini dalam lingkungan keluarga Anda mungkin mendukung Anda pada hal kegiatan tersebut seperti Anda berkuliah dengan bekerja? Untuk keluarga sih cukup mendukung kuliah bisa karena saya sedari kecil diberikan kebebasan untuk memilih apa yang mau saya ambil, apa yang mau saya kerjakan gitu. Dengan konsekuensi semuanya ditanggung saya gitu. Berarti itu ya untuk saat sekarang semua kegiatan itu Anda ambil secara keputusan pribadi. Iya. Lalu Anda melewati rintangan seperti Anda merasakan cemas, Anda merasakan capek, itu dengan risiko Anda pribadi. Iya. Apakah sudah cukup dalam sesi konseling pada hari ini? Bagaimana untuk sesi konseling ini? Apakah Anda lebih merasa lega untuk menceritakan masalah yang Anda alami atau bagaimana? Ya cukup lega lah karena saya juga cerita ke